Di awal scene kita ditunjukin tempat gelap yang mana ada seseorang berjalan di atas tali. Di sini orang itu mendapatkan banyak ujian. Parahnya dia juga dirundung oleh omongan orang yang menjelek-jelekkan dirinya. Penampilannya nyeremin lah, rambutnya disemir lah, dan masih banyak kata-kata kasar lainnya. Hingga akhirnya ia terjatuh. Dan scene memperlihatkan seseorang yang terbangun dari tidurnya. Dan seperti yang kalian tahu, orang yang berambut separuh putih ini adalah MC dari anime ini, yaitu Sakura Haruka. Yang mana adegan tadi itu adalah mimpi yang ia alami guys. Setelah itu kita ditunjukin sebuah kota yang nampak sangat aman, tentram, dan damai. Terlihatlah Sakura yang berjalan entah mau kemana. Namun ternyata kata aman, tentram, dan damai tadi sirna seketika setelah melihat Mbak Tobrut yang dikerumuni oleh beberapa cowok. Si Mbak yang pengen melawan mereka tapi tangannya sudah sibuk dengan belanjaan dan juga mubazir sama telurnya. Alhasil si Mbak hendak pergi namun ya ditahan dong sama mas-masnya itu. Namun secara nggak diduga muncullah Haruka dari belakang dan meminta agar si mas-masnya itu tidak melakukan hal buruk di siang hari. Si masnya yang nggak terima dan malah memukul Haruka. Alhasil inilah yang terjadi. Semua mas-mas sok jago itu dibuat babak belur oleh Sakura yang hanya seorang diri. Di sini Sakura bilang agar mereka mengingat namanya, yaitu Sakura Haruka dari SMA Furin. Setelah itu Sakura yang hendak pergi lalu dihampiri oleh Mbak yang diselamatkannya. Di sini Mbak Tobrut berterima kasih, namun anehnya itu malah membuat Sakura kebingungan. Bahkan ia bilang jika dirinya tak berniat menyelamatkannya, hanya saja ia muak dengan perilaku om-om preman. Sebagai tanda terima kasihnya, Mbak Tobrut itu mengajak Sakura ke warungnya dan memberinya makanan omrice. Di sini kita tahu bahwa Sakura itu baru pertama kali pergi ke kota tersebut. Si Mbak Tobrut ngejelasin jika belum lama ini kota tersebut selalu terjadi perseteruan antara kelompok dan geng hingga membuat keamanan kota jadi memburu. Jadi orang biasanya pasti takkan berani mendekat. Dan akhirnya kita tahu bahwa nama Mbak Tobrut ini adalah Tachibana Kotoha. Sakura yang masih kebingungan karena yang seharusnya orang-orang akan ketakutan setelah melihat dirinya yang berpenampilan layaknya preman gak jelas. Namun Kotoha malah sok akrab dengan dirinya. Kotoha yang meminta agar Sakura segera memakan omresnya dalam suapan perdananya. Sakura dibuat ketagihan. Kotoha yang mengira jika warna rambut dan warna mata Sakura itu buatan. Namun setelah diteliti, semua itu murni guys. Bukannya senang karena penampilannya dipuji, Sakura malah ngajak gelut anjing. Karena biasanya orang-orang pasti jijik dengan penampilannya. Namun Kotoha bilang jika dirinya biasa melihat penampilan yang lebih gila lagi. Namun menurut Sakura, penampilan tak ada hubungannya dengan perkelahian. Itulah alasan kenapa dirinya datang ke SMA Furin. Nah, Furin itu adalah SMA yang mana para muridnya itu berandalan semua guys. Nggak ada tuh yang namanya murid pintar dah. Adanya murid yang suhu dalam pergelutan. Nah, kalau kalian pernah nonton Oya Koko dari film High and Low dan juga tentunya film Crow Zeros lah ya. Nah, anime ini tuh sama dah tentang perkelahian SMA gitu. Lanjut, di sini Sakura berniat untuk mencapai puncak teratas SMA Furin tersebut guys. Setelah seorang kakek-kakek yang bernama Yama hendak pergi dan meletakkan uangnya di atas meja, di sini Sakura memberikan barang yang mana itu adalah barang milik kakek Yama yang ketinggalan. Terus Sakura yang juga keluar dari warung, dirinya dibuat gagal paham dengan sikap orang-orang yang ada di sana. Kakek Yama yang memberinya permen sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya. Itu semua merupakan hal yang aneh bagi Sakura guys. Dirinya yang juga menggunakan seragam SMA terkuat di sana seharusnya membuat orang lebih waspada terhadapnya. Tapi malah banyak orang yang berterima kasih padanya karena kehidupan di luar kota tersebut sangat berbeda. Sakura yang menolak
nolong dompet aja malah dituduh mencopet anjing. Jadi orang-orang yang berbuat baik padanya itu merupakan hal yang aneh baginya gitu. Di sini Kotoha bilang jika Sakura tak akan pernah bisa menggapai puncak Furin. Meski Sakura memang sangatlah kuat, dia tetap tak akan bisa mencapai puncak karena dia itu sendirian. Sebagai orang kuat, Sakura nggak mau terlibat dengan orang lain. Dirinya pun ngambek dan pergi dari sana. Setelah itu nampak om-om preman yang menghancurkan barang-barang di kota tersebut. Yang mana itu membuat penduduk jadi ketakutan guys. Nampak Sakura yang menghampiri geng tersebut seorang diri, yang ternyata itu adalah orang yang dibuat babak belur oleh Sakura tadi. Kali ini dia membawa pasukannya untuk balas dendam pada Sakura. Si om-om ini yang mengira jika mata dan warna rambut Sakura itu palsu, mengetahui kebenaran jika itu asli, dirinya pun merasa itu sangat menjijikkan. Bukannya marah, Sakura malah senang karena harusnya itulah kehidupan yang sebenarnya. Reaksi yang selalu orang-orang lakukan pada dirinya hingga membuat Sakura terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Di sini Sakura teringat lagi dengan ucapan Kotoha bahwa dirinya tak akan bisa mencapai puncak Furin. Di sini Sakura nampak mulai kesal si om-om yang terus ngebacot hingga akhirnya Sakura ngejotos wajahnya hingga babak belur. Tidak hanya itu, di sini Sakura melawan geng tersebut seorang diri guys. Gilanya lagi, dia tuh bisa mengimbangi mereka yang jumlahnya sangat banyak. Di sini para preman mulai lari ketakutan. Nampak Kotoha yang nyuci piring, namun mendengar suara gaduh, dirinya pun bergegas keluar untuk melihatnya. Naasnya dia malah menjadi sandera. Buset, buset. Si om-om yang mengancam Sakura, namun Sakura yang melihat hal itu dengan sangat cepat dia menolong Kotoha. Di sini yang dibuat semakin benci dengan mereka yang malah membawa pisau segala lagi tuh. Salah satu kroco yang menyerangnya dari belakang, dengan mudah Sakura membuatnya babak belur hingga tersungkur ke tembok. Dari sini kita tahulah ya jika Sakura itu benar-benar OP dah. Tapi bukannya takut, para om-om preman malah semakin mengeroyok Sakura. Meski begitu ya Sakura tetap bisa mengatasinya. Namun di sini ia mulai merasa jika itu takkan ada habisnya kalau bertarung sambil melindungi Kotoha. Bodohnya dia malah bingung kenapa dirinya melindungi Kotoha, karena menurutnya tak ada untungnya sedikit pun untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Kotoha yang mulai ketakutan. Para om-om nampak masih mengajar Sakura, bahkan ada salah satu orang yang mengambil pisau. Dan di tengah kesibukan Sakura yang menghadapi para preman, salah satu orang yang mengambil pisau tadi pun berhasil melukai kaki Sakura. Parahnya lagi, dari sisi lain udah ada orang yang siap menghantamnya menggunakan pemukul baseball. Tapi dia tetap melindungi Kotoha sambil kebingungan alasan kenapa dirinya melakukan hal itu. Hingga pada akhirnya tuh Sakura dibuat terkejut dengan seseorang yang menggunakan seragam Furin melindungi dirinya. Bahkan orang itu juga mengenal Kotoha dan memintanya agar merahasiakan pada seseorang jika dirinya terlibat dalam bahaya. Dan dengan mudah orang ini menghajar preman tersebut. Tidak hanya itu, nampak dari kejauhan 3 orang yang juga menggunakan seragam sekolah Furin. Bahkan orang ini juga memarahi para preman karena telah membuat onar di kota tersebut. Kerennya teman-temannya yang baru datang itu kayak meremehkan para preman tersebut guys. Dari lagaknya sih kita udah tahu jika mereka benar-benar kuat. Melihat itu Sakura semakin dibuat nggak percaya karena anak-anak Furin malah menolong dirinya. Dan nama abang ini adalah Hiragi. Kayaknya dia cukup terkenal dah, karena mendengar namanya saja para preman udah dibuat ketakutan. Namun mereka tetap memberikan perlawanan. 3 orang tadi yang mana ini adalah Matsumoto, yang ini Kaji, dan yang ini adalah Yanagida. Di sini mereka berempat dengan GG maju melawan kelompok geng tersebut guys. Badasnya lagi mereka berempat bisa memberikan perlawanan yang cukup untuk membuat geng tersebut kesusahan. Sakura yang hendak diserang, namun untungnya ada Hiragi yang menolongnya. Hiragi yang meminta agar Sakura menyingkir jika terluka, namun Sakura malah membantah. Namun ketika Hiragi bilang jika Sakura bergerak maka mereka tak akan bisa melindunginya. Mendengar itu tentu membuat Sakura tak bisa berkutik.
Bahkan penduduk di sana bersorak ramai dan nge-support anak-anak SMA Furin. Tentu itu membuat Sakura semakin kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Setelah itu Kotoha bilang bahwa sejak 2 tahun lalu kota mulai berubah, dan yang mengubahnya adalah para murid SMA dari Furin. Itu semua diawali dengan memasang papan tanda di gerbang masuk kota. Hiragi bilang bahwa siapapun yang melukai seseorang, merusak barang, dan membawa niat jahat, maka merekalah yang akan melibas semua. Kotoha berkata bahwa di papan itu memang tertulis SMA Furin, tapi entah sejak kapan para penduduk memberi mereka nama yaitu Bofurin, yang artinya perisai kota, Windbreaker. Dan akhirnya Hiragi dan kawan-kawan berhasil mengalahkan gangster. Para penduduk bersorak ramai atas kemenangan mereka. Kotoha bilang jika dulunya anak-anak SMA Furin adalah orang rendahan yang dibenci semua orang, tapi sekarang mereka malah dicintai para penduduk dan dibutuhkan oleh semua orang. Dengan itu Sakura merasa jika mereka lebih mirip ke pahlawan pembela keadilan. Meski mereka berkelahi tapi tidak ditakuti dan dijauhi, malahan diakui. Terus para penduduk juga memuji Sakura yang bisa bertahan melawan sekelompok geng sendirian. Bahkan seorang nenek-nenek juga hendak menyembuhkan kakinya, namun Sakura malah nggak mau, guys. Di sini Kotoha yang mengetahui perasaan Sakura. Di sini ia bilang jika semua orang di sana membutuhkan Sakura, namun Sakura malah membentak Kotoha karena dirinya itu tak dibutuhkan siapapun, guys. Setelah Kotoha selesai mengobati luka di kaki Sakura, Sakura yang mendengar kata-kata Kotoha di sini kayak jadi sadar gitu, guys, dengan apa yang harus dirinya lakukan. Namun dia malah lari dari Kotoha dan menghampiri Hiragi dan kawan-kawan. Dia lalu melompat dan berkata bahwa berandalan berlagak jadi pahlawan. Kalau cuma urusan bertarung, dirinya itu juga bisa. Kirain mau bertarung dengan Hiragi, namun ternyata, guys, di awal scene kita ditunjukin lanjutan episode sebelumnya, yang mana saat Sugishita memasuki kelas alias Babang Baji Keisuke yang berinkarnasi, perselisihan mulai terjadi antara Sugishita dengan Sakura. Hayato bilang jika ada di hadapan Sugishita, Sakura tak boleh bilang jika dirinya ingin mengincar puncak, dan secara tiba-tiba Sugishita menyerang Sakura. Hayato bilang jika Sugishita sering datang ke SMA Furin sejak dia SMP, bakat dan tekadnya sudah diakui. Bahkan dia satu-satunya orang yang diperbolehkan mengemban nama Bofurin sebelum masuk SMA. Bahkan dia sampai memuja pemegang puncak terkuat SMA Furin saat ini. Dan ya, adu jotos antara Sugishita dan Sakura. Salah satu murid yang meminta agar Hayato menghentikan mereka berdua karena takutnya Sakura itu akan terbunuh. Namun ternyata, guys, Babang Baji Babang Sugishita auto keluar kecap dari hidungnya, guys. Sakura bilang jika pemuja yang intinya dia tak memilih jalannya sendiri. Dengan GG dia berkata jika orang seperti itu tak akan bisa mengalahkan dirinya. Mereka yang hendak melanjutkan pergelutan. Namun terdengar suara dari speaker kelas yang seketika membuat semua murid terdiam, kecuali Sakura sih. Namun keheningan berhenti ketika seseorang di balik speaker tersebut mengucapkan selamat pada murid-murid kelas 1 yang diterima di sana dengan sangat keras. Sakura yang kesal karena itu cuma mengganggu adu mekaniknya yang masih dalam seru-serunya. Bahkan ia mengajak Sugishita untuk melanjutkan adu mekaniknya itu. Namun ya, Sugishita dan murid-murid lainnya tak menghiraukannya. Melihat situasi tersebut, Sakura jadi penasaran siapa sosok dari suara tersebut. Dan ya, orang itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Umemiya Hajime. Nah, dia itu adalah pemimpin puncak teratas Bofurin, guys. Mendengar itu tentu Sakura sangat antusias, guys, karena dia sudah tahu bahwa Umemiya adalah sosok pemegang puncak saat ini. Namun tolilnya, si Umemiya itu malah lupa dengan apa yang akan dia bicarakan. Nirei yang agak bingung gitu dengan omongan Umemiya. Mendengar itu Sugishita menghampiri Nirei dan membuatnya sangat ketakutan. Namun setelah itu Umemiya mengklarifikasi bahwa kata-katanya itu mungkin ada murid yang tak sepaham dengan dirinya. Karena ya, muridnya itu sangat banyak dan pastinya akan banyak yang terjadi ke depannya. Yang penting tidak ada adu jotos di hari pertama. Mendengar itu Sugishita langsung menghapus luka dan lebam yang ada di wajahnya. Hayato bilang meski luka Sugishita
Sugisita dihapus, tapi masih ada mereka yang melihat perkelahian sebelumnya. Di sini Umemiya mengatakan hal utama yang menjadi tujuan mereka yaitu melindungi kota, karena mereka mengemban nama Bofurin yang artinya lindungilah orang-orang, kenangan, dan hal yang berharga. Dan itulah satu-satunya aturan di sekolah tersebut. Singkat cerita, setelah Umemiya mematikan mic-nya, Sakura sangat heran karena meski cuma suaranya doang, Umemiya itu bisa membuat semua murid jadi bersatu, teguh, dan runtuh. Setelah itu Hayato juga menyuruh mereka untuk baikan, caranya dengan bersalaman. Mendengar itu tentu saja Sakura nggak terima, karena ya Sugisita dulu yang tiba-tiba menyerangnya. Di sini Nirei yang mengkritik wajah Sakura karena memerah. Ya auto kena jotos dong sama Bang Sakura. Hayato yang terus mencoba untuk membuat mereka akur dengan cara memprovokasi Sugisita. Pada akhirnya Sugisita mengangkat tangannya untuk berjabat tangan dengan Sakura. Sakura yang penasaran seperti apa rasanya menyentuh orang selain berkelahi. Dan ya akhirnya mereka pun akur kembali. Dan setelah itu murid-murid lain malah menyerbu Sakura dan mendorongnya hingga tersungkur. Sakura yang marah, namun ternyata mereka itu kagum padanya karena Sakura bisa membuat Sugisita sampai terluka. Mereka memuji tubuh Sakura yang lentur dan tendangannya yang sangat overpower. Dirinya pun sadar semenjak dirinya datang ke kota tersebut, dirinya selalu mendapatkan perlakuan yang beda gitu dari kehidupan sebelumnya. Di sini Sakura nampak semakin akrab dengan teman kelasnya. Namun tak lama muncul orang yang meminta agar mereka semua keluar dari kelas, yang mana ternyata guys, mereka itu keluar untuk mengecat tembok yang dicoret-coret, yang mana tentu saja itu membuat Sakura semakin kebingungan. 30 menit sebelum mereka ngecat tembok, para murid yang hendak berkumpul, tapi di sini Sakura malah ngebantah. Orang ini pun memarahi Sakura karena jika mereka lelet maka dirinya juga akan kena marah. Dan benar saja, dari kejauhan nampak Hiragi yang memarahi mereka karena lelet. Karena buat keluar kelas aja mereka menghabiskan waktu 7 menit. Buset dah, 7 menit aja ngaret udah kena marah. Belum tahu anak-anak Indo Bang Hiragi ini janjiannya jam 8, datangnya jam 12. Melihat Hiragi, Sakura pun mengingat kejadian kemarin. Nirei yang penasaran kapan Sakura mengenal Hiragi. Sakura pun bilang dia itu saat menolong Kotoha. Mendengar itu dengan cepat Hiragi menghampiri Sakura dan menyeretnya ke tempat lain, yang mana Hiragi bilang agar Sakura tak membocorkan bahwa Kotoha ada di insiden sebelumnya. Karena kalau sampai ada yang tahu, maka urusannya akan semakin ribet. Hiragi tahu apa alasan Sakura repot-repot datang dari luar. Tapi Sakura datang ke wilayah bos yang gila. Nirei yang penasaran dengan obrolan mereka berdua, namun Sakura tak memberitahunya. Nirei lalu bertanya bagaimana sosok Hiragi. Sakura pun bilang sosoknya itu agak aneh, suka marah-marah dan kesakitan sendiri sampai harus makan obat 10 biji. Mengetahui itu, Nirei langsung mencatatnya. Dengan itu Nirei menjelaskan bahwa Hiragi adalah salah satu dari 4 kaisar Bofurin. Di bawah pimpinan Umemiya ada 4 kaisar yang masing-masing dari mereka berperan sebagai kapten dari setiap kelas tiap angkatan. Hiragi menyuruh mereka semua untuk membuat kelompok 4-5 orang. Tiap kelompok harus ada 1 orang dari kelas 3 atau 2. Dan setelah itu mereka langsung bergegas. Sakura yang bertanya apa tujuan mereka. Hiragi bilang jika mereka akan berpatroli di kota. Setelah itu meski Sakura mau-mau aja gitu ikut patroli, tapi yang dia nggak suka adalah satu kelompok dengan Sugisita. Namun ya itu adalah perintah Umemiya pada Hiragi untuk mengawasi mereka berdua. Bahkan Hiragi tahu jika mereka tadi telah berkelahi. Sakura yang nggak terima karena semua itu salah Sugisita yang mukul duluan. Di sini mereka hampir mau ribut lagi, tapi Hiragi langsung melerainya. Melihat itu Hayato merasa Hiragi seperti guru TK. Sakura yang memberikan saran agar mereka langsung mencari orang-orang yang membuat onar di kota dan menghajarnya. Tapi menurut Hiragi itu bukanlah melindungi tapi menyerang. Berkeliling saja itu sudah punya arti. Dengan berjalan menggunakan seragam Furin, kelompok kecil jadi nggak berani datang. Pertarungan mereka adalah bertarung untuk melindungi. Jadi mereka tak perlu turun tangan duluan. Mendengar itu Sakura merasa sangat bosan.
Tak lama nampak seorang nenek-nenek yang menaiki tangga. Hiragi yang khawatir pun langsung menolongnya guys. Setelah itu mereka lanjut ngecat tembok yang dicoret-coret lagi. Tentu saja Sakura semakin kesal. Tapi ya itu adalah salah satu pekerjaan Bofurin. Dan setelah semua selesai mereka mendapatkan kue dari bapak-bapak yang punya toko tersebut. Setelah itu mereka lanjut berjalan. Di sini Hiragi tahu jika Sakura bosan karena tidak berkelahi. Dirinya paham perasaan Sakura karena dulu dirinya juga seperti itu. Tapi setelah banyak dibutuhkan orang dirinya merasa itu lumayan seru. Singkat cerita, sesampainya mereka di bawah terowongan kereta, Sakura nampak melihat logo anjing yang menurutnya itu sangat jelek. Mendengar itu Nirei langsung menyuruhnya agar tak mengucapkan hal itu lagi. Yang mana ternyata itu adalah perbatasan Bofurin dengan kelompok-kelompok lain. Yang mana aturan mereka tak akan berguna di wilayah tersebut. Dan nama kelompok yang memimpin wilayah di balik perbatasan tersebut adalah Shishintoren. Dengan slogan kekuatan adalah segalanya. Mendengar slogan tersebut, Sakura tentu sangat tertarik karena ya dia itu gila banget dah pokoknya kalau soal berantem. Tak lama setelah itu terdengar teriakan bocil yang mana itu adalah bocah SMP kelas 3. Dia sedang dikejar oleh 3 orang yang merupakan anggota Shishintoren. Hiragi yang tahu jika bocah itu tak akan sempat mencapai perbatasan. Si bocah yang tinggal sedikit lagi tertangkap secara nggak diduga guys. Buset dah, member Shishintoren auto keluar kecap dalam sekali serang. Namun anehnya kedua teman-temannya itu malah bilang jika dia itu culun, tepar dalam satu kali serang. Melihat itu tentu Sakura kebingungan. Tak lama muncul sesosok orang yang mana itu langsung membuat 2 orang ini jadi gemetar ketakutan. Hiragi yang mengetahui sosok tersebut yaitu wakil ketua Shishintoren yang bernama Togamejo. Dengan itu Hiragi pun turun tangan dan menjelaskan jika rekan Togame itu mengejar salah satu anak buahnya. Togame yang malah senang. Melihat ekspresi itu Sakura merasa Togame adalah sosok yang berbahaya. Rekan Togame yang tepar nampak sadar dan kesakitan. Di sini ia marah pada Sugishita dan Sakura yang mana mereka tak boleh ikut campur urusan wilayah lain. Namun anehnya bukannya menolong, Togame malah semakin membuatnya modar. Bahkan teman-temannya sendiri jadi agak tega ngelihatnya. Melihat perbuatan Togame, Hiragi yang mulai nggak tahan pun menyuruh Togame berhenti karena itu juga rekannya. Namun Togame tak menganggap dia rekan karena dia itu lemah dan sudah dikalahkan. Bahkan dia mengambil jaket Shishintoren yang gunakan orang tersebut. Karena orang lemah tak dibutuhkan di Shishintoren. Meski Hayato pernah mendengar Shishintoren, dalam pandangan pertama ia langsung bilang jika mereka itu tidak enak dipandang. Lebih parahnya lagi, malah ini yang meloncat dari mulut Sakura. だっせ。企画面白そうな奴らだと思う。 Melihat kepala dan warna rambut Sakura, Togame merasa Sakura itu mirip Othello. Dia juga bilang jika cara ngomong Sakura itu sangat cepat. Togame yang mulai kesal, dirinya pun memutuskan untuk membuat Sakura babak belur di tempat yang sesuai. Bahkan ia juga menandai wajah Sakura. Setelah sekepergian mereka, Nirei langsung memarahi mereka berdua karena perbuatan mereka. Bisa-bisa nanti akan terjadi perang. Namun Hayato masih bisa menenangkan Nirei. Hiragi yang semakin pusing pun nampak kembali memakan obat-obatan. Setelah itu Hiragi bilang jika Togame tidaklah lemah. Di antara anggota Shishintoren, Togame sangat kuat soal perebutan wilayah. Tapi nasi sudah jadi bubur. Hiragi mengajak mereka kembali ke sekolah dan juga anak SMP yang bernama Sasaki untuk ikut dengan mereka, yang mana Hiragi meminta agar mereka menceritakan semua yang terjadi pada Umemiya. Mereka nampak berjalan ke lantai atas dan ketika sampai nampak atap sekolah yang tersusun dengan sangat rapi, Hiragi langsung menghampiri Umemiya. Buat kalian yang udah penasaran sama sosok Umemiya pemimpin puncak, ya gini dah. Sasaki, Sakura yang memperhatikan perilaku Umemiya yang suka bercanda bahkan saat siaran saat itu. Tapi dia heran kenapa dengan suaranya aja Umemiya itu bisa mengubah suasana kelas. Sakura jadi penasaran dengan apa yang membuat Umemiya bisa menarik perhatian banyak orang. Dan tak lama kemudian Sasaki pun berdiri. Dia minta izin untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah tak tahan dengan situasi tersebut guys.
Setelah Sasaki menjelaskan semua yang telah terjadi dan minta maaf pada Umemiya, namun anehnya bukannya marah, Umemiya ini malah berterima kasih, yang mana dia itu tak marah karena kesalahan Sasaki itu hasil dari menolong orang lainnya yang akan mengurus sisanya. Dan ketika Umemiya bertanya bagaimana cara Sakura dan Sugishita menolongnya, Sasaki bilang jika mereka berdua ketawa guys. Hiragi yang merasa jika dirinya tak bisa diandalkan. Umemiya pun menghampiri Sakura. Dia menepuk kepala Sakura dan bilang, kerja bagus. Apalah dia nih, tingkahnya nggak bisa ditebak banjir. Setelah tolilnya lagi, Umemiya juga bilang jika akhir-akhir ini si Sitoren benar-benar culun. 話聞いたぞ。今日もありがとう。頼もしい。 Di sini Sakura merasakan kehangatan yang menjalar sampai ke ujung telinganya, bahkan tubuhnya lemas. Di sini dia pun paham alasan kenapa semua orang mematuhi Umemiya, yaitu karena merasa aman saat bersamanya. Tapi ya tetap saja mereka berdua itu ngelawak guys. Di tengah perbincangan mereka, tak lama telepon Hiragi berdering, yang mana itu adalah Kaji. Kaji nampak kesakitan dan hendak mengucapkan kalimat si Sitoren, dan secara tiba-tiba teleponnya mati. Terus terdengar seseorang yang bilang permisi Pak Furin, yang diseret oleh salah satu anak si Sitoren, yang mana ternyata dia itu adalah ketua umum partai si Sitoren yang bernama. Melihat itu Sakura dan yang lainnya pun juga mengikutinya. Namun setelah sampai di bawah, Umemiya menyuruh mereka agar tetap di sana saat mengantarkan Umemiya. Hal itu membuat sosok Sakura yang beringas jadi diam, nggak bisa bergerak. Sakura penasaran apakah Umemiya itu mempunyai dua kepribadian yang lain. Umemiya lalu menghampiri Tomiyama dan ya, beginilah obrolan para pemimpin terkuat. Oh, Tomiyama. いいもん持ってる。怒った？ Sakura dibuat terkejut karena Tomiyama masih tertawa meski berhadapan langsung dengan Umemiya. Bahkan di sini Tomiyama mengajak Umemiya untuk bertarung 1 lawan 1. Parahnya tingkahnya itu kayak bocah dah, malah pakai muter-muter di sisi Umemiya si galak lagi. Umemiya lalu bilang jika memang benar anak buahnya telah melakukan keributan duluan, tapi Tomiyama sendiri sudah bikin ribut, banyak anak-anak Furin yang tepar dibuatnya. Nah, dengan itu Umemiya bilang mereka impas. Umemiya menyuruh Tomiyama agar cepat pulang, namun Tomiyama malah mengambil ancang-ancang dan ya, 相変わらずせっかちだな。 Umemiya menangkisnya dengan santuy, sedangkan Tomiyama malah meminta agar Umemiya membalas serangannya itu. Umemiya lalu bertanya kenapa Tomiyama itu sangat ingin baku hantam, namun Tomiyama bilang bahwa dirinya itu menginginkan Umemiya karena saat udah ada di puncak, dirinya tuh iri pada Umemiya yang selalu tertawa. Tomiyama ingin mengambil Furin dan Umemiya menjadi miliknya. Terus di tengah perbincangan mereka, secara nggak diduga Togame muncul dengan membawa pasukannya. Togame memarahi Tomiyama karena malah nyelonong sendirian tanpa bilang-bilang. Di sini Sakura dan yang lainnya pun ikut maju, dan itu merupakan pertemuan kedua Togame dengan Sakura. Meski Umemiya gak suka jika musuhnya mengepung, Tomiyama yang kesal pun menyuruh anak buahnya mundur karena dirinya akan duel. Tapi Togame bilang jika bertarung di sana itu akan sulit, ini yang sudah siap untuk bertempur. Tapi di sini Umemiya berteriak menyuruh mereka semua untuk diam. Dan setelah itu Umemiya pun menerima tantangan Tomiyama. Namun salah satu anak si Sitoren yang rambutnya cepmek ini bilang jika Umemiya itu baik sekali. 図星つか。かわいいね。 Togame bilang kalau Tomiyama ingin adu mekanik lebih baik lain kali aja. Dan karena Tomiyama rasa anak buahnya sudah saling kenal dengan anak buah Umemiya, Tomiyama menyarankan agar mereka melakukannya bersama-sama, bukan tawuran, tapi masing-masing dari mereka akan 1 lawan 1. Dan pasangan mereka yaitu Tomiyama Vito. Tak lama ada salah satu anak buah Tomiyama yang maju untuk ikutan, dan anak ini bernama Sako Kota, yang mana dia ingin melawan Hiragi. Hiragi yang kayaknya mengenal Sako, dirinya pun dibuat sangat terkejut. Mau nggak mau Hiragi minta maaf pada Umemiya karena dirinya juga harus ikutan. Dan ya, itulah pertarungan yang akan mereka lakukan besok. Si Kotoha di sini Nirei sampai stres dari kesalahan Sakura. Tak lama Kotoha datang dan membawakan mereka omrice. Alasan Nirei yang histeris dari tadi itu karena jika besok Umemiya dikalahkan oleh Tomiyama,
maka Bofurin akan diambil alih oleh sisi Toren dan bisa saja Bofurin menghilang. Nah, dengan itu Kotoha bilang meski Nirei heboh, dia juga nggak bisa membantu apa-apa. Dia memenangkan Nirei karena pastinya Nirei juga tahu dah Umemiya tak selemah itu untuk dikalahkan. Yang lain lagi sibuk mikirin nasib, si Sakura malah sibuk mukbang anjing. Makan bersama mereka, Yamato menjelaskan jika dari dulu tempat itu sudah dikenal sebagai tongkrongan Furin. Umemiya datang, tapi anehnya dia sekarang udah kembali ke kepribadiannya yang selalu bercanda. Di sini ia masuk dan langsung bercanda dengan Kotoha. Sakura yang bingung, ya adiknya. Namun Kotoha juga tak membenarkan hal itu. Sakura yang bertanya kebenarannya. Kotoha pun bercerita jika mereka itu sebenarnya dibesarkan di panti asuhan yang sama. Sejak saat itu Umemiya menganggap Kotoha adiknya. Sakura yang tak terlalu menghiraukan hal tersebut. Di sini mereka semua nampak berikut pun cuma bisa mengiyakan hal tersebut. Terus saat Umemiya makan, Hiragi nampak memikirkan sesuatu yang mana ia teringat dengan sisi Toren yang dulu. Sakura lalu bertanya apakah dulu mereka itu berbeda. Hiragi lalu menjelaskan bahwa sisi Toren hanyalah kelompok yang mencari kekuatan. Mereka memang orang berdarah panas, tapi mereka tak akan mungkin menghajar anak SMP. Itu sangat besar, tapi bagi Hiragi itu sangat menyenangkan. Tapi sejak Tomiyama menjadi ketua umum partai, banyak rumor buruk mulai menyebar. Hiragi selalu mendengar bahwa mereka suka mencari perkara sepihak. Baik Tomiyama maupun Togame, mereka sudah seperti simbol bagi kekuatan adalah segalanya melebihi apapun. Hiragi juga bingung kenapa menjadi seperti itu. Dan menurut Umemiya, itu semua disebabkan oleh Tomiyama, tapi ya dia juga belum tahu dah detailnya. Terus setelah warung tutup dan mereka hendak pulang, di sini Sasaki berterima kasih karena mereka sudah menolongnya. Dia akan mendoakan yang terbaik buat baku hantam mereka besok. Bisa menenangkan Sasaki. Sakura malah bilang jika dia tidak bertarung untuknya dengan wajah yang malu. Mendengar itu, Kotoha bilang jika Sakura itu bodoh karena seharusnya Sakura itu berkata, serahkan padaku. Dan meski malu tapi ya dia mau nggak mau mengucapkannya. Sakura lalu mengingat kembali kata-kata Umemiya bahwa berkelahi adalah komunikasi dan tinju adalah bahasa. Dia merasa tak pernah memikirkan hal tersebut. Mereka pun sudah siap di perbatasan dan mulai memasuki wilayah sisi Toren. Sambil berjalan, Sakura merasa jika dirinya belum pernah bertarung selain demi dirinya sendiri. Tapi entah kenapa dia juga merasa tak akan kalah melebihi biasanya. Nampak kelompok sisi Toren yang sudah menunggu kedatangan. Dan ya, situlah akhir dari anime Windbreaker episode keempat. Widih, jadi nggak sabar seperti apa baku hantam yang akan terjadi di episode berikutnya. Apakah sisi